dari aspek Iya, Pak. nilai turun This meeting is dan being dengan ada recorded. pro booster investasi bisa memperbaiki nilai turunnya, tetapi harus kita coba hasilnya. Ini yang bisa jawab mungkin tim trainernya nih. Iya, Dan mau tanya, PGB Pak. apakah ya itu mungkin tim trainernya mungkin bisa membantu jawab. Iya, saya tanya ini tentang kinerja investasi. Iya. Kan kadang-kadang yang tadi saya fokusnya itu kebanyakan apa ya? Kalau kita nawarin istilahnya rekening Pak Ali. Nah, di situ kan seolah-olah tabungan. Jadi orang nasabah fokusnya pada nilai tunai. Jadi dia belum paham tentang manfaatnya. Akhirnya terjadi, loh kok gini lah gitu loh. Jadi ketika nggak sesuai bayangannya, apalagi untuk perencanaan pendidikan dan lain-lain. Nah, apa ini ada pengalaman misalnya dari nasabah ini yang bisa sesuai, artinya misalnya ketika kita setting sih investasinya 50-50 misalnya dengan proteksinya, bisa nututi nilainya itu untuk apa namanya biaya kuliah anaknya misalnya kayak gitu kan, ada program kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya juga ini ada nasabah saya 5 tahun, nilainya kan ya memang karena baru 5 tahun bebas dari biaya akuisisi, setidaknya kan tahun kelima sampai ke-10 kan sudah mulai meningkat. Tapi kan saya nggak bisa memastikan nanti tahun ke-10 kira-kira berapa ya, gitu Pak. Gimana solusinya Memang kalau kita investasi itu menjelaskan? tidak bisa dipastikan Pak hasilnya. Iya. Iya. Jadi kita nggak kayak tabungan. Tabungan pun nggak bisa dipastikan setahun ke depan hasilnya berapa. Karena kan bisa aja kalau Bapak, misalnya Bapak ambil deposito yang Bapak bisa di break tiap bulanan. Misalnya ngambil deposito yang bulanan, itu suku bunga deposito aja bisa berubah tuh tiap bulan. Oh iya. Ya kan? Iya, Itu nature-nya investasi, Pak. Iya. Itu nature-nya investasi. Beda memang tabungan. Kalau tabungan minimal pokoknya itu bisa ke cover lah. Tapi kalau investasi itu memang kalau misalnya kayak kondisi kayak Maret kemarin yang hebat banget bisa turun sampai 30%, Pak. Iya. Itulah nature investasi. Tidak ada investasi itu yang tidak makanya kalau di dunia investasi, Pak, di dunia investasi pasar modal, di kami nih kebetulan kita manajer investasi. Ketika kami menawarkan produk investasi, kita tidak bisa menjamin hasil investasinya. Karena memang nasabah itu akan terekspos terhadap resiko penurunan hasil investasi. Ya kan? Nah, apakah 10 tahun terakhir, return 10 tahun terakhir akan menjadi cerminan 10 tahun ke depan? Belum tentu juga. Belum tentu. Ya kan? Jadi memang tapi ya makanya bagaimana memilih profil risikonya. Makanya Pak, makanya mungkin saran kita tuh selalu kita bilangnya ke tim pemasar, kalau memang tergantung nasabahnya dia profil risikonya seperti apa. Makanya fund itu bisa banyak, fund itu kita berikan banyak karena memang fund itu karena kebutuhan orang kan beda-beda. Gitu sih. Dan hasil investasi itu balik lagi, kenapa saya lalu ngomongin kondisi perekonomian. Kalau kondisi perekonomiannya lagi kurang oke, hasil investasi saya juga kurang oke, Pak. Iya. Gitu kan. Ya, ya itulah realita investasi di pasar modal. Tapi bisa aja naiknya sampai 10% sebulan, bisa. Contohnya di bulan sekarang nih. Oh ya. Tapi dari awal tahun kan turun dulu agak dalam. 6 bulan terakhir bisa naik sampai 26%. Value Discovery Equity Fund. Deposito itu berapa tahun 20%? Dalam 6 bulan terakhir. Ya kan? Tapi kuat nggak? Dari awal tahun naiknya itu baru 6 bulan terakhir, tapi dari awal tahun itu sempat minus 30%. Nah, banyak orang emosinya kan nggak kuat, Pak. Gitu. Jadi makanya kita tuh enaknya milihin dia sesuai dengan profil risiko. Kalau memang ada kebutuhan dana, profil risiko tinggi kan pakai saham equity fund kan, Pak ya? Pakai saham, ya, Pak, betul. Ya, tapi kan itu istilahnya kita lihat kan dari penilaian profil risikonya dia ngambil risiko atau enggak kan gitu. Betul. Kalau paling jangka panjang kan sebenarnya equity bagus Pak ya jangka panjang. Kalau jangka panjang. Betul. Betul, tapi kalau Bapak lihat 5 tahun terakhir, kenapa nih 6 tahun terakhir mungkin kenapa nih equity? Karena memang ada masalah struktural di perekonomian kita yang pertumbuhan ekonominya begitu-begitu aja. Oh, iya. Ini saya kasih gambaran aja Pak. Kalau Bapak lihat grafik rupiah equity fund dari tahun 2000 sejak luncur sampai 2007 sebelum krisis global,
Itu naiknya kencang banget, Pak. Emang kencang banget. Pasar modal kita itu, wah, canggih bener deh dari tahun 2000 sampai 2007. 2008 ambles. Oh Ya iya, kan, 2008. saya ingat 2008 mungkin Bapak ya apa namanya ngalamin juga, mungkin ada ya senior sini juga, itu posisi dari awal tahun turun kurang lebih 50%. Awal tahun 2008. Tapi habis itu rebound 2009. Rally lagi sampai 2013. 2013 ambles. Naik lagi 2014 waktu itu karena Pak Jokowi kepilih, ya kan? Tapi Pak Jokowi ya akhirnya agak pelik ternyata perekonomian kita tidak bisa ngangkat juga tuh. Kan sering dibilang perekonomian meroket. Pengaruh dari IHSG ya? Waktu itu. IHSG, pengaruhnya dari situ. Enggak. Ekonomi kita itu mempengaruhi IHSG, Pak. Oh iya. Bukan sebaliknya. Jadi perekonomian kita secara keseluruhan itu mempengaruhi apa namanya pasar modal kita secara keseluruhan. Jadi bukan kebalikan, bukan pasar modal yang mempengaruhi apa namanya, ada sih efeknya tapi kecil lah. Tapi lebih memang kondisi secara umum makroekonomi Indonesia akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Pak, sebenarnya karena ini kan pertumbuhannya gitu-gitu aja, 2015 hancur. Baru 2016 coba naik, 17 naik, 18-nya perang dagang, 2019-nya begitu-begitu aja, 2020 pandemi. Iya. Jadi banyak banget dari 2013 goncangan-goncangan di pasar saham. Gitu. Dan saya nggak bisa jamin ke depannya seperti apa. Cuman kalau kita lihat dari 2000 sampai 2010 kalau memang ada invest, cuannya juga lumayan, Pak, 13% rata-rata. Oh iya. Kalau kita ambil di posisinya IHSG 6.300. Dari tahun 2000, kalau Bapak lihat rupiah equity fund itu rata-rata setahunnya itu 10% di atas 10%. Saya lupa angkanya, antara 10 sampai 13. Masih lumayan, masih enak. Tapi apakah dalam 20 tahun terakhir kita bisa mendapatkan return rata-rata tahunnya bisa 10 sampai 13%? Itu menghasil apa namanya? Fluktuasinya tidak dalam ya, dalam. Jadi ya itulah realitanya, Pak, kurang lebih. Lebih lanjut, Pak, pertanyaannya seperti apa? Pak, kalau yang aman artinya kayak rupiah cash fund seperti deposito ya, atau mungkin yang obligasi itu jangka panjang itu aman ya, maksudnya jangka panjang tapi nilainya kecil ya. Fluktuasinya nggak gede, Pak, tapi ya fluktuasinya nggak besar, Pak, kalau rupiah cash fund kan. Fixed income fund juga fluktuasinya tidak besar gitu. Tapi ya kalau kita tarik dari 20 tahun terakhir ya tentunya kecil ya, agak jauh, pertumbuhannya. Pak, rupiah cash fund sama. Pertumbuhannya kecil. Gitu. Kalau sebenarnya ini kayak fluktuasinya nggak gede. Di nggak satu gede, sisi, ya kan, yang fluktuasinya aman-aman aja kayak gitu kan, ya returnnya nggak gede. Kenapa saham bisa memberikan return besar? Karena orang yang berinvestasi saham dalam jangka panjang, dia akan mengalami fluktuasi yang cukup besar sehingga apa namanya dia menghadapi beban risiko yang jauh lebih besar, sehingga dia wajar untuk diberikan kompensasi keuntungan yang jauh lebih tinggi. Ya kan? Kalau Bapak ya kan, kalau misalnya kita kerja keras nih, Pak, ya kan kompensasinya kan seharusnya kan lebih bagus. Kalau kita berani mengambil risiko lebih tinggi, seharusnya kan kita kompensasinya lebih besar. Kalau kita cuma aman-aman aja, hasil yang gede kan nggak bisa. Iya, Pak. Itu kan apa namanya prinsip dasar dari ya bisa dibilang kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau kita berani mengambil risiko lebih tinggi dalam jangka panjang, maka kita akan diberikan reward, hadiah ya tentunya itu. Tapi ya di satu sisi ya belum tentu juga jaminannya ada. Iya. Gitu. Jadi memang pasar saham tuh kita butuh penuh ketidakpastian gitu kan. Tapi kalau ekonomi bagus, kedepannya kita bisa berharap pasar saham bisa memberikan hasil yang jauh lebih maksimal timbang deposito. Gitu. Sebenarnya apa Pak itu unit link dari Eastspring ini sebenarnya kan seperti aset manajer investasinya kan seperti itu Pak ya, apa? Reksadana gitu kan Pak ya. Tapi kalau iya, kita juga ada produk reksadana Pak, cuman ya karena gitu. kita juga betul, kalau kita sih karena kontrak dengan apa namanya, kita kan ada satu grup juga Pak. Dengan gitu kan, satu grup dengan Prudential, betul. Jadi kita
memang anak perusahaan dari Prudential PLC yang memang untuk melakukan pengelolaan dana seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Dana. Oke, terima kasih Pak Dana ya sudah bertanya tadi. Semoga jawabannya cukup maksimal ya. Oke, untuk Pak Joni, Pak Joni apakah ingin langsung menanyakan kepada Pak Ferdi karena tadi menanyakan banyak hal ya di kolom chat, bisa langsung menanyakan ke Pak Ferdi supaya tadi ya jawabannya bisa maksimal. Halo. Iya. Cara pelajarannya maksudnya gimana Pak? Cara membacanya gitu Pak? Atau gimana? Ya sebenarnya kalau ini sih Pak, sebenarnya contoh angka 1M ini berarti kinerja sejak 1 bulan terakhir. Jadi jika kita masukin dana kalau misalnya contoh nih Pak ya, satu bulan terakhir, ini ada kolom 1M di sini, berarti 1 bulan terakhir. Berarti NAB rupiah managed fund plus dalam 1 bulan terakhir itu mengalami kenaikan 5,87%. Berarti kalau ada orang yang beli 1 bulan lalu rupiah managed fund plus, sekarang per tanggal 14 Desember ya, dia sudah mengalami keuntungan 5,87%. Kalau 1 bulan, ya kan? Nah, kalau 3 bulan terakhir dia dari tanggal 14 Desember dia membeli rupiah managed fund plus, dia sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 10,39%. Ya kan? Kita lompat lagi ke fund yang lain, rupiah cash fund, ruling rupiah cash fund yang paling atas nih. Kalau ini ada kolom 6 bulan, ya kan? 6M 6 month itu artinya 6 bulan. Kalau 6 bulan yang lalu dia beli rupiah cash fund, ya kan? Berarti dia sudah naik 1,92% keuntungannya. Intinya udah untung 1,92%. Gitu kurang lebih Pak. Gampang, bacanya gampang Pak. Begitu doang, ya kan? 1 tahun terakhir. Kalau 1 tahun yang lalu ada orang beli rupiah cash fund 1 juta misalnya, per 14 Desember dia sudah 1 tahun yang lalu berarti udah naik 4,31%. Dia udah untung 4,31%. Jadi kalau 1 juta, ya kan, 1 juta, dia untungnya itu 43.000. Gitu kurang lebih. Jadi ini masalah persentase aja Pak. 1 tahun terakhir, 12%. Maksudnya apa? Oh, dia sudah mengalami kenaikan kinerja investasinya 12%. Sama kayak Bapak beli emas. Ya kan? Setahun yang lalu Bapak beli emas 500.000 misalnya. Sekarang harganya udah 1 juta. Ya kan? Berarti kalau dalam persentase Bapak udah untung 100%. Kalau dalam nominal Bapak udah untung kurang lebih 500.000. Gitu. Begitu Pak Joni. Benar ya Pak Joni namanya. Memperkirakannya ya itu Pak, agak sulit Pak. Ya kan saham itu apa sih? Saham itu kan perusahaan Pak. Tanda bukti kita memiliki perusahaan. Nah perusahaan ya yang kita beli kan saham itu kan ya dalam satu fund misalnya, dalam satu fund itu ada misalnya rupiah equity fund plus. Kita saham kan banyak yang kita beli, ada 20 lebih perusahaan. Ya kan? Nah, kita harus memperkirakan ke depannya gimana nih kondisi dari perusahaan tersebut. Ribet, Pak. Lalu habis itu kita lihat kondisi ekonominya. Lah perusahaannya juga kita lihat modalnya seperti apa, utangnya seperti apa, proyek yang dia kerjain lagi apa, ya kan? Lalu cash flow-nya dia gimana? Lalu habis itu bisa kita lihat juga proyeksi ke depannya proyek-proyek yang dia ngelakuin apa. Itu baru satu perusahaan. Kita ngomongin per puluh-puluh perusahaan. Ya kan? Lalu
setelah itu kita lihat perusahaan, kita lihat juga kondisi makroekonominya, kebijakan pemerintah seperti apa, kebijakan itu. Jadi cukup kompleks sih Pak. Gitu. Jadi kalau memang banyak hal yang memang harus kita perkirakan ke depannya, banyak hal yang harus kita cover untuk bisa melakukan proyeksi ke depannya itu seperti apa. Yang saya paparin di sini itu cuma hal-hal sederhana aja, Pak. Hal-hal yang gampang aja, hal-hal yang betul, Pak. Kalau dia tidak terlalu sangat baru kenalnya dari dulu deposito, saya sih kita tetap menyarankan nampaknya dia cash fund aja udah, rupiah cash fund. Tapi returnnya kecil, Pak. Dia mau apa mau dikata, dia belum ada pengalaman gitu, mau icip-icip, kalau dia mau icip-icip ya nggak apa-apa, dia masukin dulu aja fixed income fund 10% deh biar ngerasain dulu, ya kan, dari total dana yang dia punya 10% deh. Pengen icip-icip equity dikit-dikit aja dulu biar belajar dulu, ya kan, masa belajar langsung gede kasih gede itu kan sayang. Ya takutnya maksudnya bukan sayang ya, takutnya ada fluktuasi kencang dia agak-agak ini, takutnya bapaknya juga ntar diteleponin mulu gitu. Dia takutnya ya duitnya ya takut hilang atau segala macam, kadang-kadang kan ya ada seperti itu. Karena memang fluktuasi di saham juga tinggi. Obligasi juga sebenarnya agak ya fluktuasinya juga ada. Gitu. Jadi kalau memang karena di formulir yang ada di profil resiko itu Pak, yang Bapak isi, yang nasabah isi sebenarnya di formulir polis itu sebenarnya itu memang sudah mencakup apakah dia pernah punya pengalaman, sudah berapa lama berinvestasi pasar modal. Jadi memang ada beberapa aspek yang mereka harus penuhi agar mereka bisa masuk ke instrumen-instrumen investasi yang memang ada resikonya, tapi potensi imbal hasilnya juga lumayan ke depan. Gitu kurang lebih. Halo Pak, ini saya Rijal dari Nah, mungkin Mas investment. Rijal bisa dibantu? Ya Pak, jadi kalau secara nature-nya itu kan produknya berbeda Pak ya. Yang satu itu unit link, kombinasi produk asuransi dengan investasi. Yang satunya lagi kan dia lebih ke produk tradisional. Jadi memang nggak bisa dikomparasi sih Pak kalau yang produk tradisional sama yang unit link. Terus tadi saya sempat Halo? menyimak Bilang juga Mas nih Rijal? dari hasil diskusinya. Halo? Iya, iya. Bahwa sebenarnya kalau unit link itu kan kalau yang tadi konsep yang Pak Ferdi jelasin itu sebenarnya dari sisi fund-nya atau dana investasinya itu sendiri. Contoh untuk table ini kita kan cuma mau ngelihat pergerakan dia punya movement-nya itu si unit price. Secara gambaran simpelnya unit price itu kan yang ada di yang biasa jadi harga unit yang biasa jadi diketahui umum oleh para agent atau nasabah. Jadi harga unitnya yang dilihat itu harga unit itu naik berapa dari satu titik waktu ke titik waktu yang mau diukur misal 1 bulan terakhir gitu kan ya, ini 14 Desember ke 14 kemarin 14 November secara kasarnya seperti itu naiknya berapa persen. Itu unit price-nya Pak. Jadi tapi kalau secara unit link produk itu sebenarnya kan produk asuransi yang di mana si nasabah bayar premi, lalu nanti premi itu nanti dibentuk ke dalam unit. Nanti di dalamnya tuh ada lagi tuh prosesnya. Apakah ada biaya akuisisi yang masih berlaku dikenakan? Misalkan dia udah di atas 5 tahun berarti udah nggak ada ya di akuisisi gitu. Dan juga nanti kan ada pertimbangannya kan COI, COR yang juga akan dia ngedidak dari saldo unitnya yang udah kebentuk gitu. Jadi kalau konteksnya dari dana investasi atau fund yang disampaikan di sini sih lebih ke fund-nya itu sendiri ya. Jadi terpisah dari konsep unit link produk. Konsep unit link produk sepertinya harus benar-benar dipahami sih. Karena kan dari premi yang masuk, gitu kan, premi basic. Apalagi kan ada PGB ya, PGB itu udah dipisahin kantongnya untuk yang proteksi sama yang untuk investasi. Yang untuk proteksi kan itu memang diperuntukkan untuk mengcover biaya-biaya yang muncul untuk manfaat-manfaat yang akan diterima oleh nasabah ke depannya itu untuk cover asuransinya ya. Jadi sebaiknya sih ditaruh di fund-fund yang punya risiko-risiko yang lebih tidak berfluktuatif lebih tinggi seperti ke saham. Jadi lebih aman di cash atau fixed income seperti itu sih Pak. Jadi kalau misalkan nanti nasabah mau ada invest berarti kan dia ke kantong proof saver.
Portfolio average itu nanti disesuaikan dengan profil risiko nasabah. Nasabah juga kan harus tahu nih kecenderungannya dia mau ngambil yang risikonya seperti apa. Nah, dia juga kan bisa lihat nih pilihan-pilihan kita, fund kita kan ada banyak yang masuk ke konservatif, moderat, atau ke agresif ya, yang low, medium, high gitu seperti Pak. Jadi kira-kira seperti itu sih Pak. Kalau misalkan mau di-compare ke tradisional produk, sepertinya nggak bisa di-compare sih Pak. Kalau tradisional kan dia tuh nggak ada kayak penempatan ke pembentukan unit. Seperti itu aja udah biasanya manfaatnya udah pasti kalau tradisional itu. Seperti itu Pak kira-kira. Mungkin atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Nah kalau ini Mas Ferdi nih yang lebih expert dari tim istri. Utamanya sih ekonomi Pak. Utamanya memang ekonomi. Jadi memang ya saham itu kan perusahaan ya Pak, ya kan, maka dia sangat ya kan, jadi memang utamanya memang kondisi perekonomian karena ekonomi kita aja nyungsep gitu Pak, ya kan. Lalu kondisi ekonomi, politik, ya secara umum sih sebenarnya kayak seperti sosial budaya juga, ya kan. Kalau kondisi sosialnya kemarin misalnya terjadi apa-apa, ya tentunya ya apa namanya ekonomi harga saham juga akan goyang gitu. Tapi secara umum kondisi ekonomi, kondisi politik itu sangat berpengaruh terhadap. Karena kalau politik itu kan tergantung akan kebijakan ekonomi apa yang akan diambil ke depannya. Jadi memang dua hal tersebut yang sangat diperhatikan oleh investor pasar modal. Tapi ekonomi juga banyak aspeknya Pak, makroekonominya dilihat, mikroekonominya dilihat, bagaimana kebijakan Kementerian Keuangan, bagaimana kebijakan Bank Indonesia, ya kan. Lalu juga belum lagi nanti perusahaan-perusahaannya dia akan melakukan apa, dia akan melakukan kebijakan pajakan, moneter, suku bunga, gitu. Jadi memang cukup banyak aspek yang memang harus di cover ketika kita harus memutuskan untuk berinvestasi. Kami ya di fund manager Pak, di fund manager. Gitu. Perang apa tuh Pak? Ya, apa namanya bisa berpengaruh Pak, tergantung apakah dia akan turut mempengaruhi Indonesia gitu. Misal kemarin kan sempat ribut kayaknya kalau ini sempat ribut kayak waktu itu di event ini juga ada yang nanya, Mas kalau tiba-tiba Laut Cina Selatan Amerika Serikat perang sama China gimana ya? Tentunya ekonomi kita juga akan terdampak gitu. Ya kan kemarin kan ya sempat hangat tuh ya apa namanya isu Laut Cina Selatan. Sorry suara saya ini ya agak breaking. Iya sempat kencang kemarin isu Laut Cina Selatan ya tentunya akan berpengaruh. Karena itu kan dekat dari kita juga secara geografis, ya kan? Dan ini melibatkan dua negara besar, ya kan? Nah ini bisa tentunya akan mengganggu juga. Banyak hal memang Pak yang harus diperhatikan, yang harus kita awasin ketika kita kami fund manager untuk ketika berinvestasi, gitu sih kurang lebih. Iya Pak. Minyak mungkin ya Pak ya, maksud Bapak minyak mentah. Ya, kalau minyak tentunya yang akan diuntungkan adalah emiten-emiten minyak, Pak. Ya kan? Itu kan kita emiten-emiten minyak, ya kan, sehingga apakah
Jadi kita bisa pilih nih emiten-emiten minyak. Tapi harga minyak itu tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi kita. Nah, kalau inflasinya terlalu tinggi itu akan men-trigger, akan memicu kenaikan suku bunga. Kalau kenaikan suku bunganya bisa akan benar-benar diputuskan untuk karena memang inflasinya melambung tinggi, mau tidak mau kan suku bunga harus dinaikkan, dan itu tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi pasar modal. Saham bisa turun, harga obligasi juga bisa akan turun. Jadi dampaknya memang karena seringkali harga minyak itu ditakutkan adalah memang dampaknya ke inflasi. Gitu. Jadi dan itu kan akan hitung-hitungan makroekonominya juga tidak akan. Tapi kalau turun harga minyak kita semakin murah, ya kan, tekanan inflasi sedikit, tapi di satu sisi itu akan merusak penerimaan negara kita, karena 15% penerimaan negara kita dari minyak mentah. Gitu. Jadi bagaimanapun juga ada dampak makroekonominya, Pak, baik turun ketika naik. Kalau misalnya ketika naik, di satu sisi ekonomi kas negara itu ya meningkat karena penerimaan minyak kita tinggi. Gitu. Masih ada porsi pembiayaan negara dari penjualan minyak, gitu, kurang lebih 15%. Ya, tapi di satu sisi itu bisa menyebabkan kenaikan inflasi karena minyak itu berpengaruh terhadap segala macam pergerakan manusia. Ya kan, dan bobot dalam perhitungan inflasinya juga agak tinggi. Gitu. Jadi ya itu kita harus assess lagi Pak lebih dalam bagaimana dampak minyak. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau emas, ya kan, ya tentunya itu akan menguntungkan emiten yang memang bergeraknya memiliki lahan, memiliki penambangan emas itu. Jadi memang satu sisi itu akan berpengaruh terhadap saham kita apabila ada perusahaan-perusahaan di Indonesia, ya kan, yang memang kita pilih pada saat itu dan bisnisnya adalah emas. Gitu. Tapi secara makroekonomi nampaknya tidak terlalu besar hubungannya, pengaruhnya terhadap perekonomian secara keseluruhan kalau emas. Tapi kalau minyak itu cukup banyak pengaruhnya. Begitu kurang lebih. Oke. Sama-sama, Pak. Iya, terima kasih ya Pak Joni atas pertanyaannya untuk tadi. Nah, kemudian Pak Ferdi ada satu pertanyaan lagi dari Bu Arianti. Kalau misalnya sekarang ini ya dalam kondisi saat ini gitu ya, kalau mau top up baik itu di fund yang mana? Itu pertanyaan dari Ibu Arianti. Tergantung profil risikonya, Bu. Betul, tergantung profil risikonya. Apakah dia agresif, memang untuk jangka panjang, ya kan? Karena ya kalau memang untuk agresif ya udah lanjut lagi equity. Tapi kalau memang konservatif, ya balik lagi bisa fixed income maupun managed fund. Kita pokoknya dasarnya begitu aja. Pegangannya udah profil risikonya dia aja. Itu jangan terlena karena saham lagi naik apa segala macam, tapi dia profil risikonya masih konservatif, masih moderat, ya kan? Jangan ditarik-tarik meskipun memang saham itu lagi indah banget nih return-nya. Gitu. Tapi ya fluktuasinya kan tinggi, agak berat juga lah kasih ini. Jadi sesuaikan aja dengan profil risiko. Lanjutkan profil risikonya dia, fund-fund yang sesuai profil risikonya dia, itu kan kalau memang tidak ada perubahan. Seperti itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Bu Arianti ya untuk pertanyaan tadi. Kemudian teman-teman di sini, apakah masih ada pertanyaan sampai sini? Kak Nahla, saya boleh nanya nggak ya? Dari Reza nih, Mas Ferdi, dari trainer. Mas Ferdi, mau nanya. Teman-teman agen ini artinya dapat update mengenai fund exit itu biasanya di awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir ya, Mas? Fund exit. Ini saya yang bisa jawab ya. Boleh, silakan Mas Rizal. Sorry. Biasanya sih exit itu kita butuh waktu ya. Jadi di awal bulan itu nggak bisa langsung jadi, karena kan ada banyak proses, termasuk kita collect data dari eSpring juga, gitu. Terus kita juga dengan tim desain segala macam. Biasanya idealnya itu di sekitar di
di minggu kedua ya, awal minggu kedua atau minggu sampai di sekitar minggu kedua itu. Sekarang ini udah tersedia di berarti per Desember ini udah ada ya sebenarnya fun fact-sheet-nya? Per November. Oh, per November, yang rilis di Desember, iya betul. Oh, itu common sih biasanya sih di kompetitor juga ya waktunya sekitaran segitu. Jadi itu di blast-nya langsung ke teman-teman agent atau website. Ada di website kita ya? Iya, ya? betul. Nah, mungkin biasanya tadi pada itu saat ya, kita rilis CIO commentary itu ada linknya tuh, kita bawa facts itu udah tersedia, bisa dilihat di link ini gitu. Makanya kalau tadi ngelihat dari pertanyaan Pak Dana, Pak Johnny Johnson gitu ya, mungkin dia kan ngelihatnya hanya sebatas dari kolom tabel ini ya. Nah, di kolom tabel ini pun ada nih, kalau nggak salah di website juga ada yang harian ya. Ada kan ya harusnya ya. Kalau fact sheet juga biasanya ada. selain bentuk tabel gini, ini ngambil juga ada grafik juga, terus ada komentari juga. Biasanya jadi lebih lengkap sih. Tapi dia cut off-nya akhir bulan ya, kalau yang fact sheet. Kalau ini kan di tanggal hari ini ya udah dihitung tuh ketemu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan seperti itu. Ada di website juga kok. Dan ini untuk melihat unit price-nya ya. Untuk melihat pergerakan unit price-nya, ya. Kan di dalamnya juga ada ini kan, Mas Rizal, ada ada saham-saham blue chip-nya apa aja gitu ya. Terus perkembangan dari dia awal peluncuran gitu-gitu juga ada semua ya, kan ya. Kalau yang di fact sheet ya. Di fact sheet. Iya, ada top 10 list ininya ya, instrumennya kemana aja gitu. Ya, portofolionya lah ya apa aja. Nah, itu yang mungkin teman-teman bisa baca lebih detail ya dibanding hanya dari tabel ini yang cuman memperlihatkan dari year to date, dari secara investment performance-nya gitu ya, Mas Ferdi sama Mas Rizal ya. Jadi intinya mungkin bisa lebih dibaca lagi untuk kemana arahnya dari si fund tersebut. Itu aja sih paling nambahin. Ya, oke, thank you Kak Nahla, silahkan Kak. Oke, ya terima kasih Mas Reza ya tadi atas penjelasannya juga, bahwa teman-teman memang dari fun fact sheet itu bisa nanti didapatkan dari websitenya Eastspring juga gitu ya, nanti akan ada ditampilkan setiap, enggak setiap awal bulan, tapi nanti perlu waktu lagi di setiap bulan tuh ada gitu ya. Oke, kalau begitu teman-teman di sini apakah masih ada yang ingin bertanya? Nanya Nahla. Boleh Mbak Murni. Mas Ferdi, nanya dong, kalau untuk yang syariah, mau dia itu yang equity ataupun yang rupiah cash fund-nya, itu kira-kira prediksi ke depannya buat yang syariah gimana nih Mas? Paling nggak di Q1 aja dulu. Kalau equity-nya sih kita lihat masih oke ya sepanjang tahun depan, kalau dilihat dari posisi sekarang ya. Masih oke. Mungkin kalau yang cash fund-nya rupiah cash and bond apa rupiah cash fund biasa? Yang syariah nih Mas, kasih itu dong bocoran kira-kira ke depannya progresnya gimana nih? Untuk di Q1 aja dulu Mas. Karena kan boleh. Cash and bond mungkin Mas Ferdi. Syariah pokoknya syariah rupiah cash fund kah atau syariah rupiah yang manage fund-nya. Untuk yang syariah sih lebih tepatnya. Iya, kalau untuk 12 bulan ke depan kita masih ngelihat equity sama obligasi masih oke ya. Yang kalau cash fund-nya itu mungkin ada agak sedikit kurang oke, karena memang kan suku bunga lagi turun nih, lagi pada rendah. Coba aja cek deposito lagi pada turun gitu. Jadi mungkin untuk cash biasa, syariah rupiah cash fund biasa mungkin tidak seatraktif tahun kemarin. Tapi kalau untuk yang cash and bond, yang managed fund, equity fund, itu nampaknya kita masih perkirakan rupiah infrastruktur, rupiah Asia Pasifik ke depannya sih masih oke sih. Untuk 12 bulan. Mungkin akan ada fluktuasi, tapi kita melihat sepanjang 2021 masih oke. Soalnya di Q4 ini buat yang syariah kayaknya lagi bagus pergerakannya ya Mas. Sahamnya BRIS lagi bagus juga. Ya, baik syariah maupun konvensional lagi oke sih. Ya, thank you Mas Ferdi. Iya, BRIS lagi bagus Mas. BRIS, kalau saya boleh komen. Gimana? BRIS bagus, cuman ya tapi dia Mbak kenapa beli BRIS?
Kenapa? Nah, waktu itu lagi bagus juga sih return-nya sama waktu PBV-nya berapa? Itu nggak price to book value-nya berapa? Rupiah price earning ratio-nya gimana? Lalu dia sekarang di-compare sama misalnya bank yang peers-nya dia kayak BTPS seperti apa, Mbak? Ya. Compare itu nggak? Iya. Oke, thank you Mas Ferdi. Itu lagi ditanya, Halo? Mbak Murni, Oh, lagi iya. ditanya. Oh, kenapa? Itu lagi ditanya. Oh iya. Nah, itu Aku lagi baca. saya pengen tahu. Ini kan dari persepsi retail nih. Iya. Enggak soal Ketika Mbak memutuskan beli, itu hanya karena ngikut karena lagi naik aja atau dengan Mbak menganalisa secara fundamental bahwa PBV fundamental sih lebih tepatnya, Mas. lalu earnings-nya seperti apa? Lalu setelah itu kan baru merger aja kan, ya kan? Iya. Iya sih, Mas. Aku sih lebih ke Ya, beli yang aku lebih beli yang ke fundamental aja dulu sih. Cuma kemarin pas lagi baca-baca ternyata BRIS lagi bagus sama Bank BJTP ya, Bank Jawa gitu loh, Jawa Tengah kalau nggak salah. Bank Jawa, BJTM. Ya BJTM, sorry, BJTM. Itu Iya, ada. Mbak ngeliat analisis fundamentalnya dari apa? Dari Halo? Iya, Mas, iya, dengar. Hah? Dari apa? Lihatnya dari mana, Mbak? Itu bagus. Iya. Ya, aku ngelihatnya dari Enggak, begini. It's good kalau Anda untung. It's okay, nggak apa-apa. Ya kan? Untungnya Anda untung. Ya kan? Tapi please ketika Anda coba untuk, mungkin sekarang banyak nasabah retail yang melihat bahwa investasi di saham itu gampang. Sekarang. Karena banyak saham lagi pada naik. Oke. Sekarang saya tanya Mbak. Ya nggak apa-apa, kita kan diskusi aja tuh. Mbak tahu nggak auto reject bawah itu apa? Halo? Ya, Mas. Nggak tahu, Mas. Makanya kasih tahuin, Mas Ferdi. Auto reject bawah. Auto reject atas maksimum kenaikan harga saham itu tergantung ya. Auto reject atas itu maksimum 25%. Jadi dalam satu hari itu kenaikan saham itu harus di cap, nggak bisa dia 100%. Dia maksimum itu 25%. Saya lupa ada berapa. Tapi rata-rata itu 25%. Auto reject bawah penurunan itu bisa hari ini cuman dipasang 6%. Karena kemarin pas Maret itu turunnya ada penurunan dalam, jadi untuk menyelamatkan harga saham yang terus-terusan turun, pada saat itu Bursa Efek Indonesia mengambil kebijakan agar harga saham itu hanya bisa turun 6%, sebelumnya 25%. Oke, berarti Mbak enggak. Nah, gini, ya kan, it's good kalau Anda untung, nggak apa-apa, good. Tapi please pelajarin, mungkin banyak orang, banyak investor retail bahwa ngelihat sekarang itu, gampang kok investasi saham, gue kemana aja ya? Karena harga saham lagi pada naik. Ya kan? Anda melihat kayak dunia saham ini kayaknya oke, gue bisa kaya, gampang banget gue bisa kaya dari sana. No, that's not the reality. Gitu. Please Anda juga belajar fundamental. Anda paham bagaimana pasar modal itu bergerak, bagaimana saham penurunannya paling dalam berapa, paling tinggi seperti apa, technicality seperti itu. Anda juga harus mengulik fundamental itu. Saya percaya apa kata Warren Buffett, saya juga setuju bahwa investing di pasar modal itu sederhana. Gampang memang, karena Anda cukup melihat aja emiten-emiten yang oke apa segala macam. Itu Anda, kalau Anda anak ekonomi ya gampang aja mungkin melihat baca keuangan, laporan keuangan. Tapi ini nggak gampang sebenarnya. It's not easy. Nah, good kalau Anda, berarti Anda lagi luck. Prepare kalau misalnya kondisi marketnya lagi bearish. Kayak Maret. Saya ngelihat banyak orang kemarin pas Maret, dia baru buka akun IG, baru promo-promo saham itu dari sekarang, baru kemarin dari Juni pas market naik. Baru keluar sekarang, tapi pas Maret pada diem aja. That's the reality of
investing in capital market. Itu good kalau Anda juga good kalau Anda untung di BRIS, tapi Anda juga tahu kenapa BRIS itu bisa naik segitu, apakah kenaikannya juga, apakah harga sahamnya mencerminkan kondisi perusahaannya seperti itu. Anda juga harus cari tahu. Gitu. Ya kan? Mumpung lagi untung, mumpung perasaan Anda lagi seneng nih sama pasar modal. Gitu. Jadi ya kalau gitu triknya gimana ya Mas Ferdi? Kita harus ngelihat dari parameter-parameter apa aja tuh Mas? Mungkin buat pertama pemain saham yang baru lah. Iya, kalau untuk investor saham yang baru tentunya harus belajar fundamentalnya dulu. Berarti tahu apa namanya, baca laporan keuangan seperti apa, bagian-bagian laporan keuangan seperti apa yang penting, misalnya revenue-nya, lalu cost-nya. Laporan keuangan itu kan ada 3. Laporan keuangan untuk bagian laba rugi, laporan keuangan dari neraca, laporan keuangan dari cash flow-nya juga. Banyak fundamental. Bisa lihat di YouTube. Itu pertama, fundamental. Nah, kalau memang Anda niatnya, saya senang yang cuma hari-harian nih, cuma lihat menit-menitan, trading aja. Nah, Anda pelajarin deh tuh yang apa namanya, technical analysis, bullish seperti apa trennya, ya kan? Wah, lagi kencang, wah apa namanya, power buying-nya lagi oke nih, momentumnya lagi oke. Ya kan, beberapa indikator, moving average segala macam Anda pelajarin. Ya kan, jadi tergantung Anda mau jadi trading atau mau investing. Kalau trading ya technical analysis Anda pelajarin. Tapi yang saya temuin tidak ada technical seorang trader yang jago itu tidak melihat fundamental. Ya kan, dia harus mengerti fundamental juga, dia harus mengerti price to book value seperti apa, price earning ratio seperti apa, earning per share seperti apa. Gitu. Jadi 2 hal ini sebenarnya kalau Anda ingin terjun langsung, ya kan, ya harus 2 hal ini harus benar-benar Anda ketahui. Gitu. Jadi start to investing ya sebenarnya belajar dulu aja, ya kan. Kalau Anda bingung apa segala macam, bisa beli reksadana yang lebih gampang yang memang sudah ada orang yang mengelola tersebut. Gitu. Jadi mungkin pada Anda start Anda yang sisihkan di reksadana, ada yang Anda yang langsung untuk Anda berinvestasi di pasar modal. Gitu. Jadi memang lagi booming banget sekarang investasi di pasar modal. Di BI juga mencatat kurang lebih ada 150.000 nasabah aktif per harinya trading saham. It's good, saya senang, ya kan, karena semakin orang memiliki pilihan investasi, karena dari dulu ya deposito aja gitu. Tapi di satu sisi bahwa paling tidak be prepare bahwa pasar modal itu fluktuasinya cukup tinggi, dan jika Anda kaget ketika misalnya seperti saya bilang tadi, ARB-nya dibuka atau reject bawahnya dibuka dari 6% ke 25%, Anda misal nih masuk saham gorengan, misal sedikit gitu, emosional Anda masuk gede di situ, dalam sehari Anda dibanting 25%, saya nggak tahu Anda secara psikologis Anda ready atau enggak seperti itu. Takutnya cukup banyak orang menjadi sangat optimis di pasar modal, kecemplung ke yang seperti itu, ya saya harus akui bahwa quote and quote masih banyak saham gorengan di Indonesia, kecemplung di situ dia menjadi antipati, bilang, modal rugi lah, saya rugi segala macam. Dia awalnya excited menjadi antipati ke pasar modal lagi. Itu yang saya, yang maksudnya kita di pasar modal ya bisa dibilang ya memberikan wanti-wanti itu kepada investor yang memang udah terjun langsung dan baru-baru ini terjun langsung ke pasar modal. Gitu. Jadi kalau memang mungkin awal-awal bisa beli perusahaan-perusahaan oke, banyak kok perusahaan-perusahaan oke yang sebenarnya masih ya tidak terlalu mahal-mahal juga gitu. Secara valuasi. Begitu kurang lebih. Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Murni. Terima kasih Mas Ferdi. Sama-sama.
Oke, terima kasih Mbak Murni. Mas Fedi, ada satu lagi pertanyaan dari Pak Dana ya, Bapak atau Ibu Dana. BRIS itu naiknya hanya dari sentimen publik ya, bukan dari kinerja fundamentalnya. Nah, gitu ya. BRIS itu naik karena dia akan di merger, ya kan? Jadi memang akan di merger 3 bank itu, dan di situ ada sentimen. Jadi mau nggak mau kan kalau perusahaannya jadi gede nih, jadi gede, ya kan? Mau tidak mau ya memang harga sahamnya akan meningkat. Tapi apakah harga sekarang sudah mencerminkan growth-nya? Saya rasa tidak. Jadi memang ada beberapa hitungan lagi, Pak, kalau investasi saham. Apakah kita ngelihat earnings-nya ke depannya seperti apa? NPL-nya kalau di bank juga dilihat, non-performing loans-nya seperti apa? Bank syariah di Indonesia itu seperti apa sih? Karena setahu saya rata-rata non-performing loan bank syariah di Indonesia itu relatif lebih tinggi ketimbang bank konvensional. Gitu, ya kan? Lalu BRIS itu jadi bank apa ya? Bank syariah Indonesia ya kalau nggak salah, ya kan? Nah, jadi memang banyak banknya akan semakin besar karena ada 3 itu, dan sentimen itu menggerakkan investor untuk masuk ke BRIS, dan itu membuat ya investor-investor lain ini fenomenanya istilahnya fenomena herding, mengikut, ya kan? Wah, saya cuan dari situ, oke, masuk lagi, harga naik lagi, ya kurang lebih seperti itu, mendorong harga semakin ke atas. Begitu. Jadi ya ada gabungan juga, Pak, ada fundamentalnya juga sedikit karena memang banknya akan menjadi besar, ya kan? Tapi ya cukup banyak yang menggerakkan memang sentimen. Karena ini memang terus-terusan kan diberitakan. Gitu, kurang lebih. Oke, baik. Semoga menjawab ya Pak Dana ya untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman di sini masih ada yang ingin bertanya dengan Pak Ferdi? Apakah masih ada pertanyaan teman-teman semua? Atau sudah tidak pertanyaan lagi ya? Oke, baik kalau gitu teman-teman semua, memang kesimpulannya kita sudah masuk dalam fase penyembuhan ya, dan ada perkiraan semoga saja gitu ya tahun depan memang lebih berpotensi untuk tumbuh kembali atau kita juga bisa recovery gitu ya setelah tahun ini. Memang tahun ini kita ekonominya istilahnya dimakan gitu ya oleh pandemi COVID-19 gitu ya. Namun dengan kondisi ekonomi di pasaran yang sudah mulai membaik dan berpengaruh juga pada unit link kita, gitu ya. Bahkan 1 bulan terakhir tadi equity, menurut data ya equity naik di range 6-12% ya. Itu termasuk pertumbuhan yang cukup baik gitu ya. Setelah memang turunnya cukup jatuh banget gitu ya. Nah, investasi lain juga sudah mulai naik, baik untuk yang konvensional maupun yang syariah gitu ya. Nah, oke, ini memang kesempatan kita teman-teman ya untuk lebih baik lagi karena recovery-nya memang sudah dimulai. Nah, oke, untuk yang terakhir kali ya Pak Ferdi ya, closing statement-nya nih Bapak Ibu, kira-kira ada nggak nih perkiraan aja gitu ya menurut Pak Ferdi 2021 itu seperti apa nanti pertumbuhan ekonomi kita, terus unit link investasi kita seperti apa? Perkiraan aja gitu ya untuk closing statement-nya. Ya, kalau pertemuan 2021 memang perkiraannya kalau memang semuanya lancar vaksinasinya dan kita semuanya tetap disiplin dalam social distancing, kita melihat akan ada penurunan kasus COVID-19 yang jauh lebih rendah lagi, bisa menekan, ya kan? Baru nanti kita akan melihat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik sepanjang 2021. Perkiranya 4,5 sampai 5,5% menurut target pemerintah. Ya, tapi we'll see lah. Tapi bagaimanapun juga kita semua masyarakat bisa berkontribusi terhadap perbaikan perekonomian dengan menjaga social distancing dan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang penting. Agar perbaikan perekonomiannya jauh lebih baik. Gitu. Ya. Memang balik lagi ya Pak Fedi ya, selain memang ekonominya yang kita harapkan memang semakin lebih baik gitu ya, balik juga ke diri kita sendiri ya. Kalau kita mengikuti protokol sesuai dengan ketentuannya, protokol dengan ketat gitu ya, terus juga akhirnya angka untuk COVID-19 ini menurun, maka itu juga akan berpengaruh pada ekonomi kita sendiri gitu ya. Jadi balik lagi ke kitanya juga. Gitu. Oke, kalau begitu mungkin trainingnya selesai sampai sini ya. Terima kasih Pak Ferdi ya telah datang hari ini untuk update mengenai investasi kita di unit link hari ini. Ya, kalau begitu untuk kode check out-nya
Bapak Ibu, saya informasikan kode check out-nya di kolom chat ya. Mungkin bisa langsung ditulis di Proofforce ya, diisi di Proofforce untuk kode check out di 219158 ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, kode check out-nya di 219158 ya. Pastikan Bapak Ibu sudah berhasil kode check out-nya, atau bisa juga dicatat dulu kode check out-nya kalau misalnya Proofforce-nya bermasalah gitu ya. Jadi pastikan sudah check out ya. Nah, kalau begitu mungkin Zoom-nya akan oke, ada pertanyaan di Pak Joni ya. Untuk investasi setiap bulannya ada 1 kali ya Pak ya. Jadi investment update ini akan dilakukan 1 bulan 1 kali. Ya, jadi mungkin akan ada lagi bulan Januari, nanti ditunggu untuk jadwal trainingnya Pak ya. Bisa dicek juga nanti di Proofforce. Oke. Kalau begitu Bapak Ibu pastikan tadi ya sudah check out. Ya, untuk Zoom-nya akan saya buka kira-kira 5-10 menit bagi Bapak Ibu yang memang belum bisa check out atau masih ingin melihat kode check out-nya ya. Memang kalau gitu Bapak Ibu, saya tutup training hari ini, investment update-nya. Terima